Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan ownernya Timor, atau kita bisa sebut juga Kia Sepia tahun 97, bersama dengan Ko Heri, ownernya Maestro. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarahnya Timor. Bukan sejarah daripada produksi Timornya, tapi sejarah mengapa Ko Michael ini ingin meminang mobil Timor. Ko Michael, bisa ceritakan sedikit mungkin kenapa Ko Michael ingin memilih mobil ini? Padahal kompetitornya mobil ini kan cukup banyak dari merek sebelah seperti Soluna, seperti juga Honda City. Kenapa Ko Michael memilih mobil Timor ini? Jawabannya cuma satu. Jatuh cinta pandangan pertama. Itu yang pertama kali begitu lihat mobil ini langsung kok kelihatannya mobil ini cocok ya, tak pakai ya. Jadi ceritanya, sejarahnya waktu itu tuh pas hari ulang tahunku cari mobil, sempat dikasih papa pilihan ada Maestro, terus kalau nggak salah Soluna atau apa gitu, pokoknya Toyota, sama yang keempat Timor. Saya langsung waktu ditunjukin fotonya tertarik lah sampai ini. Begitu lihat fisik, wih mobilnya kok kayak gini ya, kok kelihatannya asik gitu. Akhirnya ya udahlah sama papa bimbingan, ya udah sambil ini aja. Singkat cerita, ya banyak sejarahnya sih. Ya dipakai pacaran. Dipakai pacaran juga ya. Ya. Dan juga mobil ini tidak pernah rewel lah ya. Nggak pernah. Selama aku pakai. Dan mobil ini ada kesannya nggak sih kau pakai mobil ini itu? Ada memori yang nggak pernah terlupakan nggak sih? Memorinya, mobil ini kan jarang keluar. Kalau sekali keluar itu langsung Surabaya Bali, dan itu udah 5 kali. Selama 5 kali itu Surabaya Bali nggak pernah ada masalah sama sekali. Mungkin ya masalah kecil ya, kayak ban bocor apa, cuma masalah-masalah kecil lah, nggak sampai masuk masalah sing parah. Senengku ya itu, berkesanku tuh di situ. Mobil tahun 97 Surabaya Bali kok masih kuat. Banyak biasanya kan dibelikan itu tuh, ada pemeriksaan apa. Iya, pemeriksaan. Nah itu sempet sama polisinya itu bener suratnya dipegang. Malah polisinya tanya, "Loh, mobil tahun 97 kok masih kuat ya ke Bali ya?" Habis itu ya udah suratnya langsung dikasih no balik gitu, suruh lanjut. Berbicara untuk mobil yang masih kuat, mungkin semua itu mobil tergantung pada perawatan daripada ownernya sendiri ya, Ko ya. Iya benar. Kalau ownernya tidak untuk perawatannya itu kurang rutin, mobil baru pun bisa juga kena kalau misalnya jarang dirawat ya kan. Iya. Untuk pendapatnya dari Ko Heri sendiri, bagaimana tentang Timor ini? Mungkin Ko Heri pernah meminang Timor atau gimana? Sebetulnya kalau untuk meminang Timor nggak pernah ya, karena akhirnya ibu saya dulu belinya akhirnya Honda City. Cuma kepikiran ini karena harganya murah, sudah dapat baru Grace. Kalau City nggak dapat, bekasnya aja nggak dapat. Iya. Tapi untuk kesan saya ini ya, Timor ini yang dulu katanya mobil karya anak bangsa ini ya. Iya, mobil nasional. Tommy Soeharto ini, betul. Ya bagus loh ya. Maksudnya meskipun di rebate sama Timor ya, tapi kualitasnya buktinya ya nggak kaleng-kaleng ya, sampai udah 23 tahun ya masih jalan, hebat ini. Jadi ya mobil itu nggak memandang merek ya, tetapi lebih ke arah bagaimana maintenance ya. Maintenance-nya gimana supaya mobil itu bisa bekerja secara prima, meskipun mungkin dari merek sudah nggak ada ini ya kan, mobil politik kok ya. Mobil politik ya sudah selesai Pak Hartonya jatuh ya sudah mati langsung. Tapi kalau dirawat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, intinya sampai sekarang katanya Bali 5 kali pun ya nggak rontok. Jadi kuncinya adalah di ownernya. Betul. Dan untuk Ko Michael sendiri di awal untuk membeli mobil ini dapat harga berapa? Dulu belinya aku dapatnya harga 50 juta. 50 juta ya? Iya, posisi mobil semua standar wis
full standar bahkan. Makanya begitu lihat mobil, wih, wis cocok lah, ambil. Jadi gak mikir panjang sing di perawatannya gini apa gini. Kalau masa perawatan kan bisa dipikir belakangan lah. Dan mungkin beberapa dari yang nonton ini ingin bertanya aku, Ko Michael kan sudah lama mengendarai mobil ini dan pastinya kan udah punya berbagai momen-momen yang bersama mobil ini. Menurut Ko Michael, bagaimana sih kalau misalnya orang ini ingin membeli Timor? Hal apa yang harus diperhatikan di Timor? Yang pertama, mesin. Pastikan mesin jauh dari rembesan-rembesan Audi. Itu ya pengalaman juga sih buat aku. Karena kalau mesinnya sebelumnya, pemilik sebelumnya tidak memperhatikan perawatan, Nah, aduh, pastinya pasti butuh PR banyak ya. Ya, ujung-ujungnya pasti dikit-dikit ke bengkel, dikit-dikit Iya, ke bengkel. lama-lama bengkel ya. Terus cek apa lagi Bu, ketika membeli mobil Timor ini? Pastikan bodi itu jalannya bekas kecelakaan, Bekas banjir Itu gitu ya. bekas banjir. Itu yang bisa buat ya kantong, ATM, dompet semua kering. Kapan aja? Dan untuk hal apa lagi Bu? Mungkin dari kaki-kaki? Kalau kaki-kaki sih tergantung pemakaian ya. Kalau misalkan orangnya perimpan itu mungkin aman. Tapi kalau misalkan Sekali ada porsi itu bocor gitu. itu ya wis lah, almarhum. Semua mobil bukan gitu ya. Iya. Terutama sedan. Berarti ketika kita customer Sama. ingin membeli, ingin ngecek mobilnya, berarti pastikan untuk dibawa jalan dulu, coba di jalan yang bergelombang mungkin ya. Iya. Jalan yang berbatu, ada bunyi-bunyi kah atau gimana ya? Test drive lah. Kalau bisa, kalau waktu test drive, misalkan kapasitasnya mobil 5, kalau bisa diajak ikut semua test drive. Jadi kan kita bisa tahu prima ini kondisi mesin waktu muatan full gimana. Terus kalau misalkan kita test drive berdua, Iya. kan kita juga nggak tahu kan. Namanya kaki-kaki kan harusnya Empat mainnya kan harus Empat semua. kakak, ya. Penuhi. Dan juga untuk kelebihan daripada mobil ini apa kok? Kelebihannya dulu deh, kekurangannya nanti. 5 kelebihan coba. 5 kelebihan ya. 5 Iya. kelebihan coba. Timor yang pertama, dia posisi ECU-nya itu kalau mobil-mobil sekarang kan cuma sekedar disekrup biasa. Iya. Kalau ECU-nya, kalau Timor ini enggak, dia ya benar disekrup tapi di dalam komponen ECU-nya itu dilapisi kayak tor silikon. Oh. Iya. Makanya banyak kan Timor bekas taksi itu mobilnya itu kuat ya dengan itu tadi. Nggak ECU overheat ya. Nggak cepat panas berarti. Nggak Dengan cepat silikonnya panas. itu ya. Kayak Hmm. HP situ ya. Ya, Terus apa lagi? Yang kedua, mobilnya itu sporty. sporty. Oh Ya, modelnya itu Boleh lah ya. boleh. Kalangan apapun bisa ya. Kalangan tua, muda. Oh. Tiga itu suspensi ini sih nyaman sih. Oh iya, nyaman benar. Terus yang buat jadi kebanggaan itu mobil tahun 97 itu ini Soft touch. soft touch semua komponennya. Bahkan kalau Maestro gimana? Oh iya, sama. Tapi ini kan kelasnya Iya, di bawah semua Maestro. sedan. Benar. Tapi kalau sama Honda City bagusan ini. Benar. Dashboardnya Dari ini materialnya soft ya. touch ya. Meskipun nanti kalau kena panas jadi mengap, tapi dia soft touch ini. Bagusnya Jadi soft touch. hampir menyerupai kayak materialnya mobil Eropa lah. Iya, Iya, ini Corolla All New ya, Corolla All New tahun 96 itu kalah sama ini dashboardnya. Itu tiga kelebihan yang kurang Ya. dua. Jadi yang keempat itu apa kok? Yang keempat BBM-nya irit, bahan bakarnya irit. Nah, dalam kota itu bisa sampai berapa kok? Terus 10 kan sih? 110. Oh, benar. masa Kalau tidak benar. kalau luar 13. kota Luar kota patokanku sih itu sih. Pokok waktu selama ke Bali itu ya, aku budget bahan bakar itu 1 juta. 1 juta itu bisa ya bakar nggak sampai 1 juta sih. nggak sampai 1 juta Ya, ya. kadang 1 juta kembali itu Surabaya Bali PP itu. Surabaya Bali ya. Dan itu nyaman banget ya. Nggak Nyaman. kerasa lelahnya ya. Nggak kerasa. Terbayarkan malah. Ah. Oh, yang terakhir kok kelebihannya?
spare partnya itu harganya tuh ya standar lah ya. Cukup terjangkau. Cukup. Bagi orang-orang kantong pelajar cukup lah ya. Iya, ini termasuk pilihan mobil Mille. Iya. Milenial. Dikat. Iya. Jadi ini termasuk adalah mobil yang bisa dipakai untuk semua kalangan lah ya. Kalangan pelajar, kalangan kaum muda, tua. Semua bisa menggunakan yang mobil itu ini. apa? Yang barusan naik pindah dari motor ke mobil. Nah, iya benar. Mobil Cocok. pertama cocok sekali. Cocok. Dan untuk mobil umur 23 tahun ini AC-nya lumayan dingin loh guys. Jadi dari tadi itu masuk blower 3 itu dingin banget. Oh iya, satu lagi mobil Timor atau Kia Sepia sebenarnya sama sih, cuman beda produksinya aja. Ini sempat dipakai yang tahu Vitra Aire. Ya, balapan. Nah, Balapan. itu Balapan. sempat jadi mobil kebanggaannya dia sih. Benar. Timurnya yang Vitra itu yang build up ya, bukannya CKD ya? Bukan. Bukan. Dewa AC. Ya versi rally. Iya. Contohnya. Jadi untuk fitur keselamatan ini cukup lah ya. Bagus. Dari segi seatbeltnya udah 3 titik ya kan. Dan Bodinya juga tebal. untuk dari sistem remnya juga dia udah cakran, belakangnya tromol ya. Ya. Lalu untuk kekurangannya kok? 5 kekurangan coba. Kekurangan Timor itu satu ada di dashboard kalau di interior. Dashboardnya ya. Dashboard. Jadi dashboardnya kayak gampang ini. Mengap ya. Mengap. Kena panas. Soalnya Mengap kan itu artinya apa sih kok? Kayak terkelupas. terkelupas ya. Soalnya mobilnya kan emang di Korea kan dingin gitu. Jadi masuk Indonesia itu ya Indonesia kan Ya tahu kan. tropis lah ya. Jadi ya butuh kesabaran aja Iya. ngerawat mobil ini. Dan untuk kekurangan yang kedua itu apa kok? Mesinnya sering RPM-nya naik turun. Kalau itu sih dari semua Timor emang penyakitnya cuma itu kalau Penyakitnya mesin. itu ya? Idle up ya. Idle up ya sering naik turun. Itu gampang kok mengatasi ini. Bersihkan aja. Tinggal disemprot WD atau apa itu udah beres sudah. Oke. Untuk yang ketiga, 3. Ketiga kompresor AC rentan ya. itu Bagus ya ya? sebenarnya nggak bermasalah. Dinginnya sih tetap oke. Cuman bunyinya aja sih agak kasar. Ngorok ya. Ngorok, iya. Kompresor ngorok. Dan yang keempat, Bodi. bodinya gampang keropos ya kok. Bodinya gampang keropos, terutama yang di bagian roda belakang. Oh, iya. Kayak Honda sama. Jadi kalau misalkan selesai Banjir, melewati banjir genangan atau banjir kena gitu. hujan, kalau bisa langsung disemprot pakai air bersih. Karena kebanyakan gini kok, orang-orang itu kayak sebenarnya males karena habis melewati banjir atau hujan itu biasanya kan ya udah dibiarin aja di garasi ya. Iya, Ya itu ya faktor- itulah faktor perawatan guys. Jadi harus benar-benar telaten untuk merawat Motuba. Jadi setelah melewati genangan banjir itu sebisa mungkin untuk sempetin lah untuk Paling nggak dilap. Ya paling Ya, nggak paling nggak dilap. dilap Jangan sih, dibiarin gitu aja gitu kan. Dan yang terakhir kekurangannya apa kok? Cicoknya kok. Dan mungkin yang terakhir ya, kalau tinggi saya sih 173 cm. Saya duduknya di sini kayak apa ya? Joknya itu sedikit kaku gitu. Mungkin ini pendapat saya sendiri ya. Saya sedikit kayak kaku dan jadi kayak ada selang di bawahnya itu masih cukup. Jadi joknya itu rendah sekali. Dan mungkin dipandang sebelah mata ya, bukan nggak? Iya, Karena Ya. mobil politik. mungkin Iya, ya, benar. karena sejarahnya dulu ya. Iya. Caranya ya buat ini dulu kan masalahnya banyak sebenarnya. Secara produk sebetulnya oke. Secara mudik aja oke ya. kok guys. Boleh lah ya. Harganya kan dulu kan paling murah di antara kompetitor. Di kelasnya. Iya. Dan mendapat fitur yang paling melimpah dibanding Soluna, dari Nexia, Honda Ascent, Honda City, Iya. Baleno, Suzuki Baleno. Ini paling bagus, paling dapat banyak. Oke, sekian dari review dan sharing-sharing kita mengenai mobil Timor ini. Dan jangan lupa klik teman-teman, komen di bawah dan subscribe channel Alan Deski dan main-main ke IG saya Alan Deski _ dan main-main ke IG-nya ke Harry juga di @HarryLims. dan ke Michael di Michael Ferdinand Prestani Bangku agak panjang. langsung saya nanti letakkan di deskripsi. Terima kasih menonton teman-teman dan sampai jumpa di next video. Bye bye.